menerima atau membenarkan seorang ayah akan mengizinkan anak-anaknya yang masih kecil menemui seseorang yang melakukan hubungan seks dengan gadis-gadis muda. Pada akhirnya dia menerima pengakuan bersalahnya. Dia akan dijatuhi hukuman karena jelas bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan terhadap putrinya. Aku rasa Moronai berharap bisa mengembalikan kehormatan keluarganya. Tetapi ibu putrinya tetap percaya kalau Sam adalah nabi. Kamu menerima panggilan dari Samuel Bentler. Ayah. Hai, Aku sangat berterima kasih padamu. terima kasih. Samuel menelpon setiap hari sepanjang hari. Menelpon. Saat ada di penjara, selama punya uang di rekening, kamu dapat melakukan panggilan video. Karena dia seorang nabi, jika dia inginkan uang dari buku-bukunya, Torrance akan taruh uang di buku-bukunya. Di mana gadis-gadis kecil kota saya? Gadis-gadis di bawah umur itu terhubung, mendengarkan perintahnya. Tindakan adalah bentuk kepercayaan lainnya. Sam sejak awal ingin kami membebaskan gadis-gadis itu dari tahanan. Dia beritahu kami kalau itu adalah miliknya. Semangatlah. Oke. Aku tanya padanya jika kita tertangkap apa yang akan mereka lakukan pada kita. Dan dia bilang mereka sudah melakukannya karena mereka sudah membawaku pergi. Bicara tentang dirinya sendiri. Aku bilang iya. Itu hal terburuk. Lalu Sam suruh kami untuk mengambilnya dan lari. Besok kami menggunakan 2 kendaraan. Saat kami sampai di sana, sudah sekitar pukul 11 malam. Kami jemput mereka di dekat jembatan jalan tol. Kita harus pergi ke mana? Kami nggak tahu kemana harus bawa mereka. Jadi kami berpisah. Dan gadis-gadis itu pergi bersama saudara perempuan. Sekelompok gadis yang tergabung dalam cabang gereja fundamentalis LDS menghilang dari pengawasan Komnas Perlindungan Anak di Arizona. Batman telah menelpon istri-istrinya yang membuat mereka percaya kalau sedang jadi buronan. Kedelapan gadis yang melarikan diri itu berusia antara 11 sampai 16 tahun. Gadis-gadis itu hilang. Ada semacam rencana dan mereka semua dijemput pagi ini dan semua barang-barang mereka hilang. Mereka mungkin mencoba keluar dari negara ini. Bagaimana orang-orang tahu keberadaan mereka? Itu seperti perampokan terencana. Kedua putriku yang bungsu hilang dari perwalian. Kondisi mentalku benar-benar kacau. FBI menyelidiki kasus ini. Sekarang semua ibu-ibu jadi tersangka. Mereka keluarkan Semua perintah ibu-ibu. perbatasan karena menduga para ibu mungkin mencoba kabur dari negara tersebut. Pertanyaannya, siapa yang menyetir mobil dan di mana gadis-gadis itu? Saat penculikan terjadi, aku khawatir karena jika kehilangan korban, aku nggak akan pernah dapat pernyataan pasti yang saya lakukan pada mereka. Kami nggak punya informasi tentang kemana mereka dibawa. Tidak satupun para istri itu ditemukan. Kita harus menemukan mereka. Rumah hijau itu ternyata kosong, tapi Morone lihat ada penta parkir di sana. Lurus aja. Oh iya, lampunya masih menyala. Jika tahu gadis-gadis itu keluar, mereka nggak boleh sampai membawanya ke sini. Mereka memang bodoh. Mereka memang melakukannya, itu benar. Jadi kami melapor ke polisi. Pertanyaannya, siapa yang ada di situ? Aku kembali ke rumah kaca untuk mengambil makanan dan barang lain. Lalu seorang polisi muncul. Yang ku ingat cuma buka pintu, lalu mereka tanya namaku, kemudian aku beritahu.
Aku lihat semua mobil ada di sana. Sama sekali nggak perlu kita halangi. Enggak, kami nggak menghalangi sayang. Mereka kekurangan personel. Hanya ada 8 orang yang bekerja di seluruh departemen di Colorado City. Dia tanya di mana semua gadis di bawah umur berada. Pada saat itu aku nggak tahu sama sekali. Tapi polisi bilang kamu ditangkap. Selanjutnya yang kuingat aku lari. Itu dia. Ayo, dia melompati tembok. Jangan lari. Di sana, ke arah sana. Iya, lewat sini, Pak. Sini, Sekarang sini. ini pada Di datang. sana, di sana. Dia ada di sana, di dekat Dia di tempat sana. sampah. Ayo keluar. Astaga. Siapa yang lari? Iya. Larinya sangat kencang. 8 polisi nggak bisa menangkapnya. Aku berhasil lari sampai ke pegunungan. Saat aku mulai berpikir, apa aku benar-benar sedang berlari? Lalu aku berbalik dan kembali untuk menyerahkan diri, tapi tidak punya keberanian. Jadi aku memanjat, aku merangkak di bawah box trailer di halaman tetangga dan naik ke as roda. Nom telah menjadi seorang buronan. Ada surat perintah penangkapan nasional. Jika kamu menangkapnya, maka kamu melindungi buronan dan segera menghubungi 911. Oke, dia dalam masalah besar. Samuel sudah mencuci otaknya sampai dia nggak tahu lagi bagaimana menggunakannya. Benar. Dia punya hasrat besar. Dia punya komitmen, tapi rupanya dia salah tempat. Aku sangat mengkhawatirkannya. Aku penasaran dia kemana. Aku di sana sepanjang malam. Cuacanya sangat dingin. Kakiku membeku parah sekali. Keesokan paginya, aku keluar dan menyerahkan diri. Saat Tom ditangkap, aku menjemputnya dan mewawancarainya dalam perjalanan ke Pantai Asuhan Federal. Dia nggak ambil keputusan sendiri, dia hanya mengikuti perintah yang diberikan padanya. Dan dia sangat takut. Tapi dia nggak tahu keberadaan gadis-gadis di bawah umur itu sembunyi. Tapi lantaran Sam ada di penjara dan sedang berbicara dengan istri-istrinya, kami punya tim yang meneliti percakapan telepon. Semangatlah, ini membantu kami. Kami identifikasi para istri dewasa yang menjemput gadis itu dari panti asuhan dan keluar dari negara bagian. Dia bilang kendaraan mana yang harus digunakan, apa harus berpencar atau pergi ke arah yang berbeda. Aku berhasil melacak berbagai Airbnb yang dipesan atau disewa melalui akun tertentu dan menemukan alamat Airbnb yang pernah disewa oleh Florence Gisland di Spokane, Washington. Aku berhasil hubungi kantor sheriff setempat dan minta mereka untuk memeriksa rumah tersebut. Nggak ada yang menjawab ketukan pintu dari petugas penegak hukum, tapi ia melihat sebuah van meninggalkan rumah dan menghentikan mereka karena pelanggaran lalu lintas. Nama, aku tahu mereka semua ada di sana. Di dalam mobil, FBI memberitahu mereka hilang. Mereka identifikasi 8 anak yang saat ini kami cari. Kami sudah muak dengan para bajingan siaran itu. Kami sudah muak dengan kalian. Semoga kalian sadar betapa jahatnya kalian. Kami berhasil mengembalikan semua gadis itu ke dalam pengawasan di CS. Mereka semua bersama Moreta Johnson. Mereka ditangkap karena tuduhan penculikan dan konspirasi untuk melakukan penculikan. Tunggu, apa yang terjadi? Mereka di dalam Apa gadis itu ditangkap? mereka di tempat tinggi. Moreta sama sekali nggak bersalah. Saat
ada di balik jeruji besi itu. Bicara ke anak-anakku, bilang, silakan saja, kalian aman. Andai saja aku bisa bertukar tempat dengannya, nggak seharusnya dia di sana. Dia bergantung pada kami sebagai orang tua untuk membimbingnya. Istri Bankman, Moretta Johnson, remaja yang ditemukan bersama para gadis di Washington, telah ditangkap dan akan dipindahkan kembali ke Arizona. Dua wanita lainnya juga ditangkap karena keterlibatannya. Aku nggak menyangka sama sekali akan dibawa ke penjara. Awalnya, aku benar-benar tersesat. Seumur hidup aku diajari kalau ketaatan adalah segalanya. Hukum pertama surga. Dan sekarang disinilah aku, di penjara, karena ketaatanku yang sempurna. Saat itulah aku mulai merenungkan keyakinanku. Meskipun Warren Jeff di penjara lebih dari sebagian besar hidupku, di mata kami dia begitu suci dan saleh. Sam setiap malam akan membacakan buku harian pribadi Warren kepada kami. Dari buku harian Warren, Sam banyak mendapatkan idenya. Karena berada di penjara, aku jadi mulai lebih sering memikirkannya. Aku di penjara sudah 4 atau 5 bulan dan suatu hari kami akan pergi ke pengadilan untuk sidang penetapan status tentang situasi kami dengan Sam. Dan secara nggak sengaja mereka menempatkanku di sel sebelah dia. Dan dia bicara denganku selama 4 jam. Dia jadi emosional dan bilang, selama setahun penuh aku belum bisa bicara dengan siapapun. Bahkan dia belum berada di sana selama setahun penuh. Saat itulah aku benar-benar sadar untuk pertama kalinya dia berbohong padaku. Setelahnya, seluruh pikiranku berubah. Begitu kutanyakan satu hal kecil, lalu pertanyaan selanjutnya pun datang bertubi-tubi seperti tsunami. Apa yang sedang kulakukan dengan hidupku? Kenapa aku percaya hal seperti ini? Apa Tuhan itu benar-benar ada? Dan aku sadar kalau telah dibohongi sepanjang hidupku. Aku dilahirkan dalam kebohongan. Bahkan aku gak bisa menyalahkan orang tuaku. Mereka lahir dalam kebohongan. Saat menengok ke belakang, aku lihat gadis itu dari sudut pandang orang ketiga. Kurasa aku telah jatuh cinta padanya. Tapi sekarang jika ingat kembali, aku mengerti bahwa itu murni rasa takut. Kenyataan yang terjadi di dalam berbeda dari apa yang ditampilkan. Kamu harus merelakannya. Itu bukan aku, itu orang yang berbeda sama sekali. Itu sangat mengganggu. Melebihi apapun yang bisa dibayangkan siapa saja. Rasanya sulit. Nggak tahu apakah anak-anak perempuan itu baik-baik aja. Kamu bisa komunikasi dengan Noms? Iya, dia sangat merindukan rumah dan dia sangat ingin pulang. Oke, sampaikan salam sayang kami. Mungkin dia nggak akan menghargai, tapi sekarang mungkin dia menghargainya. Setelah penculikan itu, semua gadis di bawah umur dipisahkan. Mereka nggak lagi berada di panti asuhan, mereka semua ditempatkan di rumah orang tua asuh. Mereka sudah nggak lagi berkomunikasi dengan Sam atau istri-istri senior lainnya. Dan saat itulah segalanya mulai terungkap dalam kasus ini.
terjadi. Dan aku harus bilang pada putri-putriku, kalian bisa bilang enggak atau enggak ingin melakukan ini tanpa dihukum dengan cara apapun. Dan mereka semua harus bilang enggak. Kami berulang kali ngobrol tentang mengungkapkan kebenaran memang yang terbaik. Orang pertama yang lapor adalah salah satu gadis di bawah umur yang digagas Julia. Akhirnya dia mengaku kalau memang terjadi hubungan seks dengan Sam. Lalu dia ngobrol dengan beberapa gadis lain yang pernah bersama Sam. Kemudian beberapa dari mereka mulai muncul. Mereka memaparkan gambaran lengkap tentang yang terjadi setiap harinya. Di titik tertentu, Sam Bateman membatalkan semua kelas agama dan sekolah di rumah agar setiap saat bisa berhubungan seks dengan semua gadis. Najis. Selain Sam, kami juga memperoleh verifikasi dari korban anak di bawah umur terhadap pengikut dewasa Sam yang terlibat dalam skema ini. Jadi kami menangkap Torrance dan Leda serta 5 istri dewasa Sam. Akhirnya kami memperoleh info yang dibutuhkan untuk dakwaan pelecehan seksual anak di bawah umur terhadap Sam Bateman. Itu sangat penting. Pimpinan poligami yang berbasis di Arizona menghadapi tuduhan serius terkait perilaku seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Dokumen pengadilan yang hari ini segelnya baru dibuka menunjukkan bahwa ia didakwa atas tuduhan tambahan oleh Dewan Juri. Tuduhan tersebut benar-benar mengerikan. Kejaksaan AS bilang ini dakwaan terbesar dan kasus sejenis di negara bagian tersebut yang pernah mereka ingat. Sepanjang karirku belum pernah melakukan kerja keras untuk tangani kasus ini. Karena ini jadi kasus terakhirku. Itu memvalidasi seluruh karirku. Samuel Bateman, poligamis yang memproklamirkan diri sebagai nabi, kini telah diganjar hukuman 50 tahun penjara. Hukuman terberat perjanjian pengakuan bersalah. Penyidik FBI menerangkan bahwa sebagian besar informasi mereka didapat dari sepasang suami istri yang tengah membuat film dokumenter dan mewawancarai istri-istrinya dan mendokumentasikan kesaksian mereka. Nabi palsu nggak pernah dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya pada. Jadi, untuk para gadis muda ini, aku sangat bertekad memastikan agar nasib mereka berbeda. Aku menjalani masa penahanan selama 21 bulan. Pertama kali keluar penjara, aku merasa benar-benar bebas untuk pertama kalinya dalam hidup. Terima kasih. Butuh waktu, tapi rasanya aku seperti terlahir kembali. Tiap 2 minggu sekali aku punya obsesi baru, hal baru yang aku pelajari yang sebelumnya belum pernah aku lihat atau bahkan aku alami. Banyak sekali yang bisa kamu lakukan. Gak ada rencana buatku ada di Krik selamanya. Aku kuliah, ambil jurusan psikologi. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada diriku. Kalian pernah tanya pada diri sendiri bagaimana bisa lakukan hal-hal yang bukan bagian dari prinsip kita? Aku mulai sadar kalau aku nggak sendirian. Perlu keberanian untuk berdiri sendiri dan mengambil jalan sendiri. Bersama Christine, aku tak sadar betapa miripnya kehidupan kami. Ini mesti betul-betul emosionalmu. Akhirnya aku paham kenapa dia melakukan itu. Kamu di mana? Jemput Moreta. Luar biasa. Bagaimana perasaanmu?
penjara justru membebaskannya. Aku belum siap melepasnya. Itu membantu dia mulai berpikir secara mandiri. Bagiku, aku sudah belajar beberapa pelajaran hidup yang berat. Salah satunya aku harus mengajukan pertanyaan sebagai seorang wanita. Moroni dan aku nggak tinggal bersama dalam ikatan pernikahan. Bagaimana aku ajarkan putriku untuk menjauh dari itu kalau aku sendiri nggak bisa dengan segenap kemampuan? Baguslah akhirnya sadar. Wih, Awas, minggir dari Jalan kamera. tetap di situ. Kesini. tajir banget anjir si Christine sama Tolga ini. Mobilnya Iya. Mercy. Aku sedang berpikir kayaknya aku mau ke psikolog. Physical rasanya. Nanti aja. Apalagi ya yang serunya. Ini apa? Sama ya? Kayaknya. Kan ada juga yang pernah dibahas di itu loh. Siapa yang suka bahas gini-ginian tuh? Vice. Dia nyanyi-nyanyi juga. Bentukannya blonde semua, tahu gak? Yang mana? Ada Vice tuh pernah bahas di YouTube-nya. Blonde semua bentukannya. Terus bajunya tuh baju dress ketat gitu. Sama semua bentukannya persis. Terus Tuhannya itu dia pakai baju jas gitu. Baju rapi gitu. Ya itulah. This young woman, she was given to a 32-year-old certified police officer. Enggak, bukan You're ini. 16 when you got pregnant. Oh yang tadi. That's a crime. Siapa? I don't know, it's time. Oh ini Warren-nya. Yang ditangkap mati itu loh. Sebelum Sam. Oh. Ih, serem ya orang-orang gitu teh. Kalau judulnya Bahasa Indonesia. French.
Apa ini? Keluarga super ini. Nggak rame. Kamu udah nonton? Udah. Nggak ketonton malah. Maaf ya. Udah Putri mau ngapain ya? Aku mau bikin cake. Resin. Baby Marlo. Oh, so baby. Gingy. Bonsai creature-nya bagus banget ya. Apa? Bonsai creature. Oh. Bonsai Apa? bagus. Gochujang. Aku suka banget ini. Kalau ke Korea kan ke tempat-tempat kayak di sini. Anjing gak ada bisa. Aku nggak ketonton ya itu. The Frog juga seru. Sudah mencoba tapi nggak ketonton. The Big Four ini mah. Setelah aja rame tapi ini lucu. Bagus banget ada Lute di situ. Lutesa. Kok udah habis sih?
hujan. Di gamenya hujan. Itu keluar hujan. Bocah kampung, bocah kampung. Kenapa? Gimana gua mau jalan? Ini jembatannya di apa ini? Lokasi belakang. Ih,
Kalian meeting ya? Enggak jadi. Besok. Iya deh hari ini. Ada notifnya ya? Hmm. Putri Marini.
Ray Cipta. Kita orang India kan sih? Hmm, Oh ya? kayaknya